Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat British Propolis, komunitas berita berpahala dimanapun berada, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya 1.000 orang di Zoom dan selebihnya di YouTube ya. Di Zoom pembinaan jam 3 CM ini ya, Celestial Meeting ini Masya Allah. Apalagi kita membahas topik yang sangat ditunggu-tunggu ya, jejak-jejak kekayaan Nabi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya dikirimin buku oleh The Founder, Masya Allah ini buku membuat mata saya terbelalak. Bahwasanya Nabi kita, teladan kita, uswatun hasanah kita luar biasa kaya. Ya seperti apa nanti lihat aja bagaimana penjelasan dari The Founder terkait ini. Saya yakin semangat kita semua untuk jadi miliarder muslim, untuk punya rezeki yang meluber akan wow banget ya insya Allah ya. Nah sebelumnya perkenalkan saya Mr. Josh ya, salah satu mentor di British Propolis, dan memang untuk bisa menjadi kaya ya itu dimulai dari kita mau jadi orang kaya. Mr. Jos, emang kalau nggak mau nggak bisa kaya, Mr. Jos. Gimana ya? Ya kalau dia anak orang kaya, dari keluarga keturunan kaya, ya mungkin dia nggak mau kaya udah jadi kaya. Tapi kalau kayak saya pribadi, ya itu mencita-citakan pengen jadi orang kaya. Serius. Saya tinggal di kampung, ya anak ketiga dari 7 bersaudara, ya sering waktu ke sekolah itu nggak bawa uang jajan, kemudian sekolah itu juga dapat dari beasiswa, itu saya bercita-cita kaya, serius, ya. Kemudian saya pelajarin Islam, ya apalagi kalau ikut seminar dulu di zaman-zaman susah, waktu seminar 7 keajaiban rezeki, boleh kok Muslim jadi kaya. Bahkan saya ketemu dengan salah satu apa ya, yang ngefans banget sama Mas Ipo, seorang warga negara Malaysia, dan beliau itu belum pernah ikut seminar Mas Ipo, hanya dari bukunya, hanya dari YouTube. Beliau pun jadi kaya berkat wasilah dari 7 keajaiban rezeki. Dan beliau bilang gini, jarang saya nemuin buku, ya jarang saya nemuin seorang motivator yang kesimpulannya itu Muslim harus kaya. Itu yang beliau bilang. Karena waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau langsung dengan Mas Ipo di Malaysia. Dan memang ya Mas Ipo Santosa ini the founder kita dari komunitas BP Berita Berpahala, British Propolis, Belgi Pro juga, itu selalu konsisten ya dari awal sampai sekarang dan seterusnya ya siar supaya Muslim itu kaya, harus kaya, kudu kaya. Nah, mulai dari siapa dulu? Mulai dari kita di komunitas Berita Berpahala ini. Ya, apalagi banyak quote-quote beliau ya, yang sering saya kutip, saya ulangi berkali-kali juga ya, Allah itu maha kaya. Ya, pilihan kita cuma dua, kaya atau kaya banget, mau milih yang mana? Woi, itu bikin saya semangat tuh ya kaya banget lah, ya kan? Nah, biasa orang pengen kaya atau kaya banget tuh dalam kondisi susah, kayak saya dulu, pengen kayak gitu. Jadi makin kaya, makin takwa itu bisa. Asal caranya mendekat ke Allah yang maha kaya. Allah Al-Mughni, Allah Al-Ghani, ya Masya Allah. Ya, kemudian masih ngasih contoh bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW ya itu menjadi pengusaha, menjadi pembisnis puluhan tahun lamanya. Gigih, terpercaya, jujur. Ya imbasnya apa? Kaya. Iyalah, pengusaha, jujur, gigih, amanah, tekun, lama puluhan tahun, ya kaya. Ya, kalau karyawan, saya juga pernah karyawan dulu, kalau lama-lama kerja di usia 60, 55 gimana? Ya pensiun. Ya bisa nggak kaya? Belum tentu juga. Ya, ya bisa juga, tapi lama banget gitu loh. Tapi kalau kita pengusaha, insya Allah ya bisa dalam tanda petik ya pensiun dini. Atau kalau dalam bahasa uh, motivasi gitu, financial freedom. Ya, udah bisa mencukupi gaya kehidupannya sehari-hari tanpa perlu ekstra ini karena udah punya passive income, karena udah punya aset, karena ada yang apa ya hasilnya itu lebih dari yang dibutuhkan. Ya, waktu itu juga pernah diundang Dr. Antoni Safi'i ya di komunitas BP ini, dan Masya Allah, Nabi itu udah financial freedom sebelum di usia 40. Nah, saya berharap ya, saya berdoa, saya sudah alhamdulillah diantarin, dicetak sampai di taraf finansial yang Masya Allah oleh Mas Ipo Santosa. Bentar lagi teman-teman semua, sahabat-sahabat BP semua. Makanya ikutin arahannya, ya ikutin pembinaannya. Jangan merasa udah tahu, ya sok tahu. Padahal rezeki belum maju, belum melaju. Ya, yang nggak jadi-jadi tuh, ya kan? Nah, saya juga ada Dokter Nur ini yang alhamdulillah mungkin nanti sharing singkat ya bagaimana beliau ini ya
bagus jadi dokter. Wah, saya salut ya, profesi mulia. Saya pun dulu juga ingin jadi dokter. Tapi Mas Ipul itu kalau ngajarin ya, termasuk di TK Khalifah nih. Jadi kalau di TK itu udah tahu semua. Jadi dokter bagus. Tapi jadi pemilik rumah sakitnya yang bisa mengkaryakan banyak dokter jauh lebih bagus. Jadi pilot bagus, tapi jadi pemilik pesawat terbangnya, Boeing-nya lebih bagus. Ya, jadi apa? Jadi sekretaris bagus, jadi ini bagus, tapi yang jadi pemilik perusahaannya jauh lebih bagus. Itu namanya apa? Pengusaha. Termasuk jadi guru bagus. Saya kan dulu dosen, bagus. Tapi kalau pemilik kampusnya namanya pengusaha. Nah, ini kita kuatkan lagi spirit kita jadi pengusaha, nggak sekedar jadi pengusaha, tapi juga yang kaya raya. Amin. Yang peninggalan kekayaannya juga banyak. Nanti kita akan lihat tuh bagaimana Mas Pesan-Pesan akan sharing fakta-fakta yang mencengangkan kita semua. Ya, jangan sekedar jadi pengusaha yang gini-gini aja. Janganlah, ya kan? Apalagi dari BP besar penghasilannya, ya. Nah, supaya apa? Ya, kita ya lebih baik nafkahnya dengan di BP ini. Dokter Nur, boleh kasih sharing setelah dia di pengusaha gimana, Dokter Nur? Bisa ya? Silakan, Siap, Dokter Nur. Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat-sahabat sekalian? Salam kenal, mungkin banyak yang belum tahu ya. Saya Dr. Nur Rahma, saya seorang dokter spesialis penyakit dalam sekaligus seorang pengusaha nih. Harus bangga ya kalau kita sebagai seorang pengusaha. Nah, biasanya kalau saya tampil nih di komunitas bertabur pahala ini punya hadiah satu pantun nih buat teman-teman. Mau apa mau banget nih dengerinnya? Biar semangat nih ya pagi-pagi ya. Hari Senin puasa sunnah. Ayo, udah pada sahur apa belum nih? Makan sahur pakai nasi dengan kuah. Nah, kalau mau rezeki berkah berlimpah, ayo siapa yang mau rezekinya berkah berlimpah? Ikut 3CM, praktek ilmunya sampai berbuah. Masya Allah. Ayo ya, semangat ya. Nanti udah siapin ya catatannya, bukunya. Kita catat ilmunya, kemudian abis ikut 3CM langsung dipraktekin, jualan yang banyak sampai dapat penghasilan yang banyak. Buat apa dok kalau penghasilan yang banyak? Buat penafkahan keluarga, buat sedekah yang banyak, buat memuliakan orang tua. Ada juga mungkin yang mau naik haji kayak saya, atau ada yang mau umroh, ada yang mau lunas amanah, ya apapun itu impian teman-teman insya Allah bisa bersama BP ya. Nah, kalau mau cerita ya tentang jadi pengusaha, memang dari dulu ya sebelum ada di BP, waktu dulu saya mau wawancara gitu ya, masuk sekolah dokter spesialis, itu kan diwawancara ya, teman-teman ditanya kan, bapaknya siapa gitu ya. Terus punya konsultan nggak yang istilahnya yang membackup dan lain-lain gitu ya. Nah, alhamdulillah saya nggak punya teman-teman ya. Jadi saya jawab aja tuh apa adanya. Oh, bapak saya seorang guru, ibu saya seorang guru. Dan Masya Allah ya, mungkin karena wasilah mereka juga punya amal ngajarin orang, saya bisa sekolah kedokteran gitu ya. Nah, pada saat itu ditanya nih, gimana kalau misalnya nanti jadi dokter spesialis, punya rencana apa buat masyarakat? Wah, saya kepikir juga ya. Memang dari lama saya tuh punya cita-cita pengen punya rumah sakit. Dan alhamdulillah ya 10 tahun saya kerja sebagai seorang ASN, itu alhamdulillah tabungan aja ya segitu-segitu aja ya. Jangankan nabung umroh, jangankan nabung haji, jangankan punya rumah sakit. Ya Masya Allah ya, memang kalau buat kehidupan katanya gaji dokter tuh gede, tapi kenyataannya ya gitu-gitu aja deh gitu ya. Dan memang saya sampaikan juga waktu itu saya pengen punya rumah sakit gitu. Buat apa katanya? Ya kalau misalnya punya rumah sakit, saya memang punya beberapa teman-teman yang saat itu lagi belajar juga pengen jadi dokter spesialis, dan kita tuh punya satu misi gitu ya sebenarnya, pengen punya rumah sakit sendiri. Biar apa sih? Biar kita bisa ngatur sendiri. Jadi kalau misalnya orang mau berobat, ya kita arahin, harus doa dulu, harus kuat dulu ya keyakinannya kepada Allah bahwa kalau kita namanya berobat, walaupun ini BP kan bagus ya, suplemen yang terbaik lah, world class gitu ya, premium class gitu. Tapi memang semuanya wasilah dokter, wasilah rumah sakit, wasilah obat, wasilah suplemen, wasilah apapun itu semuanya harus kita kembalikan kepada Allah gitu ya. Bahwa Allah lah yang memang punya kuasa untuk menyembuhkan. Kalau misalnya Allah bilang
sembuh ya sembuh gitu. Kalau misalnya Allah bilang nggak sembuh ya kita harus tetap tawakal gitu ya. Nah, keyakinan inilah yang saya waktu itu pengen banget ya, pengen punya rumah sakit yang kita kalau misalnya ada orang sakit itu semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, karena banyak banget ya, bahkan di dunia kedokteran pada saat orang lagi sakit itu justru ya mohon maaf mungkin jadi terlupa gitu ya dengan Allah gitu ya, karena mungkin penderitaannya dan lain-lain. Nah, inilah yang saya coba sampaikan dan Masya Allah ya, waktu itu dia bilang, yang penguji saya bilang, jadi yakin nih mau punya rumah sakit, bismillah, punya uangnya, kamu tabungannya di rekening berapa? Saya senyum-senyum aja. Padahal waktu itu juga ya biaya sekolah juga benar-benar pas-pasan gitu ya, benar-benar pertolongan Allah aja gitu ya, karena teman-teman pasti tahu yang namanya masuk sekolah kedokteran tuh biayanya mahal gitu ya. Dan Masya Allah setelah selesai sekolah kedokteran, waktu awal itu saya kan memang belum punya kemampuan untuk sekolah spesialis, saya baca buku 7 KR nih teman-teman. Masya Allah ya, dengan wasilah mengamalkan ilmu yang ada di buku 7 KR itu, saya cerita ke semua orang tentang impian saya minta doa sama orang tua, minta doa sama pasangan, minta doa sama anak, sedekah, kemudian sholat duha, tahajud, ya semuanya pokoknya saya insya Allah saya usahakan perjuangkan betul. Nah, Masya Allah, Allah sampaikan jadi dokter spesialis. Kemudian apa yang terjadi perjalanannya? Masya Allah banget ya, setelah selesai jadi dokter spesialis, Allah pertemukan saya kembali sama sahabat saya, Bunda Naning, yang sudah bertahun-tahun kita terpisah ya karena saya sekolah, dan saya ketemu sama BP. Dan waktu itu saya gabung di BP, awalnya saya tuh nggak ngeh bahwa ini bisnisnya bertabur pahala ini dengan mentornya adalah Mas Ipo Santosa. Dan pada saat saya begitu menyadari, Masya Allah, saya tuh langsung, ya Allah, ini ya perjalanan hidup saya ya, yang mungkin Allah perjalankan, ketemu sama buku 7 KR, kemudian akhirnya bergabung di BP, dan alhamdulillah bisa jadi dokter spesialis, dan Masya Allah bisa jadi pengusaha. Dan insya Allah saya yakin, dan ini alhamdulillah sebentar lagi sudah terwujud juga ya, keinginan saya punya rumah sakit dari wasilah BP. Kenapa gitu? Ya, Masya Allah ya, kita di BP itu diajarkan sedekah yang banyak. Kemarin di awal-awal pandemi, kita banyak berbagi sama teman-teman kita yang COVID, dan Masya Allah sekarang BP juga sudah punya rumah sakit lapangan. Masya Allah ya, mungkin teman-teman di sini, ayo yang banyak jualan, ayo kita berjuang jadi pengusaha, supaya kita bisa meluaskan manfaat, berguna bagi banyak orang lainnya, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mr. Jos. Oke, terima kasih buat Dokter Gloria. Jadi impian-impian kita bisa terwujud nyata di sini. Ya, dulu Mas Ibu bilang, ayo bangun masjid, ayo bangun masjid. Bangun masjid. Kalau nyumbang Jumatan pas di masjid bisa. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan kita sama-sama di komunitas Berita Berpahala, kita sudah ada dananya insya Allah untuk bangun masjid di Inggris dan menyusul Anahel di 5 benua. Banyak hal, ya. Mr. Jos, aku pengen jadi orang kaya punya mobil. Kita di BP udah punya mobil semua. Minimal mobil kita udah ada di akhirat. Loh, kok gitu Mr. Jos? Hampir puluhan mobil kita beli kemarin untuk ustadz-ustadz di pelosok bantu di sana. Jadi insya Allah ya, apapun itu sebenarnya dengan kita berjamaah di sini, impian sudah terwujud semua. Ya, mau beli rumah katakanlah, ya, atau mau beli tanah untuk wakaf, ya, untuk ini kita udah insya Allah. Bahkan bentar lagi juga akan ada pesantren Anahel, ya, hasil dari kita sama-sama. Jadi banyak hal yang kalau kita sinergiskan, ya, kita jualan bareng-bareng, kencengin bareng-bareng, kemudian kita gunain bareng-bareng, itu akan jadi milik kita semua. Tapi milik saya gimana, Mr. Jos? Sabar. Kalau itu udah bisa, bentar lagi punya kita. Ya, kita bantuin di jalan Allah, insya Allah Allah bantuin jalannya kita. Ya, terkait impian-impian. Makanya saat di komunitas BP Berita Berpahala, saya fokusnya itu kayak Mas Ipu dulu bilang, banyak orang di luar sana pengen sukses, ya, baru mensukseskan. Pengen kaya, baru mengkayakan. Tapi Mas Ipu waktu itu diwawancara dengan salah satu TV bilang, justru cara tercepatnya itu dibalik. Kalau kita sukseskan orang-orang, maka kita akan mudah suksesnya. Kalau kita kayakan orang-orang, kita mudah kayanya. Gimana cara mensukseskan orang? Kitanya belum sukses, makanya belajar ilmu-ilmu sukses di sini banyak. Ya, gimana kita mau mengkayakan orang? Ini ilmu-ilmu kaya semua.
Ya, sharing info-info di sini, jadikan postingan, jadikan update status di WA, di IG dan sebagainya, tampil IG live, sampaikan ulang dengan bahasa yang kita pahami, latihan. Wah, itu udah kelihatan kaya tuh, serius. Bentar lagi kaya beneran, nggak sekedar kelihatan. Nah, itu semua kalau kita jalanin ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya, kita akan jadi pengusaha makin lama di BP ini ya, insya Allah BP beneran, besar penghasilan beneran ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat di komunitas Berita Berpahala saya cinta karena Allah, insya Allah pagi ini kita akan membahas topik yang paling penting ya, jejak-jejak kekayaan Nabi. Alangkah baiknya kita sholawat terlebih dahulu supaya Allah ridho pagi ini ya. Allah hujamkan dalam hati kita, kalau emang benar-benar ikuti Nabi, tidak sekedar hadis, sunnah, dan sebagainya, tapi juga wasilah penafkahan Nabi yang sebagian besar digunakan di jalan perniagaan, perdagangan, jadi pengusaha. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu semua ya, saya juga tidak sabar banget ya bagaimana penjelasan detailnya, realnya walaupun saya sudah mulai baca-baca bukunya. Silakan buat Mas Ipo, the founder kita, menyampaikan materinya. Ya, saya sapa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, kasih 2 jempol boleh? Gerakkan 2 jempolnya. 2 jempolnya tempel di pipi boleh? Iya, saya cek dulu berapa layar ya. Oke, alhamdulillah. Dengeran ya. Teman-teman di YouTube ya, insya Allah nggak apa-apa ya, dimanapun yang penting dapat mengikuti acara ini ya dengan lancar, dengan nyaman gitu ya. Memang kalau masuk ke Zoom ya untuk acara jam 3 pagi perlu agak rebut-rebutan gitu ya. Oke, materi kita mungkin agak panjang kali ini ya, agak padat. Saya juga kasih akan beberapa contoh. Tolong disimak baik-baik semuanya ya, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Oke, boleh tayangkan slide pertama. Kita bahas soal internal ini dulu deh. Ya, internal bisnis ya, kita lihat nih. Boleh ditayangkan lebih besar? Ini PowerPoint-nya belum tayang ini. Ya. Jadi teman-teman ya, ada orang karena dia suka dengan suatu merek ya, dengan suatu produk ya, akhirnya dia total di sana. Istilahnya itu totalitas berproduk ya. Coca-Cola buat apa coba teman-teman? Ya, orang taunya Coca-Cola buat minum kan? Nah, kita ya mungkin pernah minum lah. Kalau saya mungkin udah berapa tahun nggak minum ini ya. Andai kata minum pun jarang banget lah ya. Kalau udah terhidang depan saya, ya benar-benar depan saya, ya sudahlah kita minum sekali, paling sekali setahun gitu kan. Nah, Coca-Cola ya itu jelas untuk minum. Ya, nama lain Coca-Cola adalah Coke ya. Jadi kalau bulat nyebutnya itu Coke ya, orang Amerika, orang Eropa, Australia ya, bahkan orang Malaysia juga nyebutnya itu Coke gitu ya. Nah, Coca-Cola itu merek yang sangat-sangat kuat ya, bahkan sebelum muncul merek-merek digital gitu ya, belum muncul seperti Facebook ya, belum muncul seperti Google gitu ya. Coca-Cola benar-benar raja ya, sangat-sangat kuat gitu. Bahkan Coca-Cola menjadi nama ya, istilah nomor 2 paling terkenal di dunia. Nomor 1 adalah kata oke ya, nomor 2 adalah kata Coca-Cola. Kuatnya luar biasa, populer luar biasa. Ya, apalagi saya bilang ya, sebelum muncul merek-merek yang sifatnya IT ya atau digital gitu. Nah, Coca-Cola yang kita tahu adalah buat minum kan. Nah, tapi bagi seseorang yang suka banget sama Coca-Cola dan ternyata itu juga bisa dibuktikan secara sains ya, ada ilmiahnya, Coca-Cola akhirnya bagi mereka dijadikan ya, ini sebagian ya, dan ini ada beritanya. Teman-teman nanti boleh cek sendiri, dan ini banyak, bukan satu gitu. Coca-Cola bahkan juga dijadikan apa? Sampo ya sama konsumennya. Dijadiin apa teman-teman? Di sini saya tidak minta teman-teman beli Coca-Cola, enggak sama sekali. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, ini contoh aja, biar wawasan kita kebuka. Ini namanya totalitas berproduk, ya, totalitas berproduk gitu ya. Jadi dia suka dengan sebuah produk ya, dan dia total di situ, gitu. Motor ya, Harley Davidson. Ya, ini yang teman-teman lihat, ini adalah vokalisnya Guns N' Roses, ya.
dan Guns N' Roses ya, itu lagunya kayak Don't Cry, Knocking Knocking Heaven's Door ya, dan seterusnya ya, termasuk juga November Rain. Oke, layarnya boleh balik ke saya. Nah, itu ya tempat duduknya itu, perhatikan. Tempat duduknya itu adalah motor Harley Davidson ya. Jadi Harley Davidson yang biasa dipakai ya buat jalan gitu kan, buat ya kemana-mana berkendaraan gitu ya, sama dia dijadikan tempat dudukan doang, ya, tempat dudukan doang gitu. Ya, jadi totalitas dia suka dengan produk Harley Davidson, ya. Nah, apa yang dilakukan? Dia sudah dijadikan itu motor. Dia dijadikan motor itu sebagai kursi gitu ya, tempat duduk gitu. Dan teman-teman boleh lihat ya bagaimana demennya orang sama Harley Davidson, dan akhirnya memang menjadikan hal seperti itu. Ya, dia jadikan Harley Davidson itu kursi di rumahnya, ya, dia jadikan juga onderdilnya itu, ya, onderdilnya itu sebagai apa? Hiasan di rumahnya, ya, dan seterusnya. Walaupun yang sebenarnya Harley Davidson untuk apa? Kendaraan berkendara, gitu. Nah, jadi ini udah konteksnya ditariknya jauh sekali teman-teman, ya kan? Nah, yang Indonesia ada nggak? Ada. Saya waktu di Batam, ya, itu kenal dengan ekspatriat, ya, itu dia pesan kan Aqua galon, ya, Aqua beneran, mereknya Aqua beneran. Cepet banget habis, dia tinggal sendiri, ya, ekspatriat bule gitu ya, sendiri. Aqua galonnya cepat habis. Nah, sekali waktu pas dicek gitu ya, ternyata buat apa? Ternyata sama dia dipakai buat mandi, ya. Jadi bukan minum saja. Dia suka dengan Aqua dan dia yakin sama Aqua, dia tidak yakin sama yang lain. Air yang dia yakini adalah Aqua, dia pakai untuk minum, dia pakai juga untuk mandi, teman-teman. Bahkan kayak Coca-Cola tadi itu kan sampo saya bilang. Ternyata ada juga yang makainya buat mandi. Ya, jadi waktu saya bilang sangat-sangat terkenalnya itu, ya, waktu itu pemimpinnya namanya Sergio Ziman, ya, Sergio Ziman, ya, dia bisa meyakinkan, dia tunjukkan macam-macam penelitian bagaimana air Coca-Cola itu bagus juga buat kulit. Akhirnya apa? Coca-Cola buat mandi juga, teman-teman. Ya, di zamannya waktu itu pemimpin Coca-Cola namanya Sergio Ziman. Ya, nah apa maksud saya di sini? Kita jangan tiru, ya, tapi apa yang saya pengen tunjukkan di luar sana itu orang sampai melakukan tindakan yang ekstrim, ya. Kayak contoh ya, orang suka dengan suatu merek skateboard gitu. Dia udah lama nggak main, namanya papan skateboard itu udah lama nggak main gitu. Ya. Tapi karena suka banget, akhirnya apa ya? Dia jadikan pajangan di kamar. Oh, banyak yang seperti itu. Termasuk juga kayak stick untuk apa tuh ya? Baseball gitu. Dia jadikan pajangan di rumah walaupun dia nggak pakai sama sekali. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya pemakaiannya itu di luar konteks. Ya. Nah, apa yang saya minta kepada teman-teman itu insya Allah masih di dalam konteks. Ya, kita lihat slide berikutnya. Kita cek ya pada BP, kita cek pada BLG, gitu ya. Bahkan Raisa juga itu katanya mandi pakai air aqua gitu ya, tapi kemudian dibantah sama dia. Nah, ini bagian dari totalitas berproduk. Ya, produk kita apa? Ya BP. Kita yakin sama BP. Ini teman-teman bukan saya ngada-ngada, bukan saya ngarang-ngarang. Ini sudah terjadi di kalangan kita dan jelas ada manfaatnya. Ya, saya bilang BP buat apa? Imunitas. Buat apa lagi? Ya itulah ikat, ya kan, kolesterol juga, asam urat juga, diabetes juga, tapi juga bisa mengatasi sinusitis, ya, bisa mengatasi keluhan PMS ya, dan seterusnya. Tapi di kalangan mitra nih, ini di kalangan mitra nih, ya, ada yang menjadikan BP untuk apa? Obat jerawat. Bisa, ya, istri saya juga kadang-kadang pakai kok, ya. Jadi kalau ada jerawat gitu, ya udah, penting ada kebuka sedikit, ya udah langsung tetesin BP, pereda jerawat. Ya, ada lagi yang jerawatnya baru mau muncul sedikit, langsung tetes BP. Untuk apalagi penyubur rambut, ya, dan dia sudah testimoni rambutnya nggak jadi rontok, nggak jadi menipis, ya. Terus apalagi, nah kemarin kita lihat kan videonya kan bagaimana salah satu mitra ya di luar negeri bahkan dia mencampurkan BP pada cookies, pada kue, masak cookies, masak kue pakai BP. Ini mitra loh teman-teman. Jadi saya nggak ngomong di luar sana. Dan saya tidak pernah ngomong ini sebenarnya ke mitra-mitra, ke konsumen. Ya, tapi mereka kreasikan sendiri dan mereka lakukan, gitu. Terus apalagi dijadikan BP campuran jus, ya. Bahkan tuh kalau sudah habis, ya kan. Nah kemudian dia teteskan air, ya kan. Terus dia aduk-aduk, dia taruh lagi ke apa nih? Satu ember air gitu ya. Diaduk-aduk lagi, kemudian apa? Disiramkan ke tanah. Ternyata apa? Bisa menyuburkan tanah.
Ya, jadi bukan disiram langsung ya, tapi di botolnya itu ketika ada mau habis itu ya, ditetesin air, digoncang-goncang, diaduk-aduk ya, kemudian airnya itu dituangkan ya yang sudah bercampur propolis itu pada air seember ya, air seember itu dituangkan ke tanah. Ternyata bisa menyuburkan tanah. Ya. Terus apalagi bisa menjadi campuran pakan ya untuk hewan, kucing, burung, sapi, ayam. Oh ini banyak banget. Ini banyak banget. Oke, nanti kalau nggak percaya teman-teman boleh cek tuh ya nanti di grup ya yang punya pengalaman seperti ini, ya mitra seperti ini tolong untuk sharing. Benar nggak omongan saya? Ya, jadi saya tahu ini pun dari mana? Ya dari mitra. Kalau nggak saya nggak tahu, gitu kan? Nah, oke, layarnya balik lagi ke saya. Jadi teman-teman, kita tidak sengawur yang tadi itu. Saya tidak minta ya teman-teman ya motor dijadikan tempat duduk, enggak. Itu boros menurut saya, ya kan? Saya juga tidak minta bagaimana air mineral dijadikan ya untuk mandi, enggak. Saya nggak minta seperti itu, oke? Atau tadi misalnya minuman soft drink kita jadikan sampo gitu. Saya nggak minta seperti itu, walaupun mereka punya dasar semuanya. Ya jadi kalau Barat ini kan kuat sekali, apa-apa itu pakai riset, ya kan? Kalau nggak pakai riset nanti dia dilawan sama yang lain, gitu. Ya, nah mereka sebenarnya bisa buktikan gitu. Saya tidak minta teman-teman melakukan hal seperti itu. Jadi masih dalam koridor yang wajar. Ya, jadi memang BP ini propolis. Propolis ini dari lebah. Ini biangnya kebaikan semuanya. Makanya kalau kita minum, kita makan, ya kita campur pada kue, kita campur pada jus, ya kan bahkan kita siram pada tanah sekalipun, tetap itu insya Allah kebaikan semuanya. Saya punya kebiasaan sudah belasan tahun ya. Jadi kayak sekarang ya, saya minum jus. Jusnya hari ini melon, ya. Kayak kemarin stroberi gitu. Nah, stroberi itu kan biasanya ada biji-bijinya tuh. Kalau kita minum masih ada sisa habis itu biji-bijinya. Saya kebiasaan selama belasan tahun pokoknya minum jus kalau ada masih ada sisa biji sedikit, saya campur air biasanya ya udah maksud saya udah minum habis kan masih sisa tuh di bawahnya ya. Nah, biasanya itu biji-bijinya itu saya campur air, saya siram ke tanaman karena memang itu baik buat buat tanah, buat tanaman. Karena dia kan biji itu sumber kehidupan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya tunjukkan barusan ya soal BP itu sama sekali tidak berlebihan. Jadi kalau memang kita totalitas berproduk ya dan produk kita adalah BP, ya nggak apa-apa lakukan aja. Kita bisa campur pada makanan, kita campur pada minuman, ya kan, pada jus kita, ya yang penting jangan berlebihan. Ya, 1 tetes is okay gitu, ya kan. Pada jus kita, pada teh kita, ya kan, pada lemon kita, apa yang biasa kita minum pagi-pagi? Ya ada lagi yang pakai infus water kan, ya silahkan aja, gitu kan. Nah, jadi yang hari-hari rutin kita lakukan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita ada yang lain pun kita boleh sesekali coba ya, sesekali campurkan gitu. Termasuk juga Belgi. Kemarin saya minta ya teman-teman ya coba Belgi ya, Belgi wash itu dipakai mandi. Ya. Saya nggak minta tiap hari. Saya minta ya lakukan ini setiap Jumat. Jumat ini adalah hari perayaan kita teman-teman. Bagi yang muslim ya hari Jumat gitu. Bagi yang lain silakan menyesuaikan. Ya. Nah, kita dianjurkan hari Jumat ngapain teman-teman? Pakai wangi-wangian. Ya, celebrate yourself, ya, rayakan dirimu. Ya, celebrate yourself. Pakai wangi-wangian yang terbaik. Baju pun yang terbaik. Bahkan Nabi menganjurkan kita hari Jumat boleh makan enak. Maka di rumah saya tiap hari Jumat ya, sejak saya ya udah lama lah ya, udah bertahun-tahun gitu ya. Itu tiap hari Jumat kita biasanya makan Padang. Ya kan? Makan Padang. Pokoknya yang enak-enak lah yang bikin kita agak apa ya, berselera gitu kan. Nah, ya, kalau nggak rendang, kalau nggak gulai ayam biasanya saya itu hari Jumat biasanya. Ya, karena memang Nabi bilang hari Jumat itu hari raya kalian. Hari raya ya dirayakan aja, gitu. Ya kan? Nah, ya sudah, kita makan tuh. Jadi makannya enak-enak, parfumnya dianjurkan juga gitu ya, terutama buat laki-laki, bajunya juga yang bagus-bagus. Nah, kenapa juga kita nggak mandi pakai ya ini? Mana dia tuh kotaknya? Kita pakai Belci wash sekali seminggu aja, sekali sepekan, setiap Jumat. Setiap apa teman-teman? Nah, tentu saya bukan asal di sini ya. Saya perhatikan baik-baik, saya juga konsultasi sama orang gitu ya. Di dalamnya itu teman-teman, itu ada namanya hyaluronic acid ya. Itu bagus banget buat kulit. Dan kulit itu bukan di sini doang, teman-teman. Ini juga kulit. Ini juga kulit semuanya. Kalau ciptakan kulit itu bukan di sini doang, semua ini kulit. Kecuali kita sejenis simpanse. Simpanse yang kulitnya cuma di sini doang, yang lainnya banyak bulu semuanya, nggak bisa. Kita manusia sempurna, ya ini kulit semua gitu. Kenapa kita nggak taruh juga di sana? Ya, taruh aja. Satu, ini namanya totalitas berproduk. Ya kan? Ada hyaluronic acid satu. Kedua ada lagi kolagen. Jelas-jelas ini bagus buat kulit. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ada lagi propolis. Kita nggak bantah lagi udah.
Nah, kita pakai itu agak lama-lama sedikit ya. Jadi rasakan itu dalam tubuh, pada tubuh kita ya. Dan facial wash ini kan bagus banget deh ya, Belgi wash ini. Karena dia tidak terlalu berbusa. Ada sih sedikit tapi tidak terlalu berbusa. Ya kan? Jadi dipakai itu enak banget dan baunya memang saya minta ya jangan ada aroma ya. Karena kalau bau itu sebenarnya kan berarti adalah zat tambahan yang kadang bagi kulit tertentu jadinya sensitif. Jadi nyaman doang di hidung, tapi sebenarnya khasiatnya pada ini nggak ada sebenarnya. Ya makanya saya minimkan ya yang namanya bau-bauan seperti itu. Nah itu Belgi wash kita. Jadi saya minta teman-teman tiap hari Jumat ya celebrate yourself, makan enak, ya kan, pakai wangi-wangian, pakai baju terbaik, gitu ya. Makanya saya biasa kalau ganti baju itu biasanya di hari Jumat biasanya, ya. Dan kemudian apalagi ketika mandinya pakai Belgi wash. Mas Ipo, ini kemarin Jumatnya udah berlalu, gimana Mas Ipo? Ya udah nanti habis acara ini mandinya pakai Belgi wash nggak apa-apa, ya. Nah itu kan minimal, kalau mau lebih ya nggak apa-apa gitu. Kalau orang tanya saya, Mas Ipo udah lakukan nggak? Saya udah lakukan ini sekitar 7 bulan, ya, mungkin lebih malah. Saya lakukan tuh sepekan tuh ya dalam seminggu itu ada 2 kali sampai 3 kali. Mandi aja pakai Belgi wash, enak kok. Apa itu boleh Mas Ipo? Ya boleh, yang nggak boleh itu gini teman-teman. Sabun cuci tangan kan ada tuh mungkin mereknya Yuri atau apa gitu ya, cuci tangan itu buat muka, itu nggak boleh. Atau sabun ya Mama Lemon ya kan buat cucian, untuk muka, untuk badan itu nggak boleh. Atau apa sabun buat motor untuk badan itu nggak boleh. Tapi buat muka taruh ke badan ya boleh, nggak apa-apa, jelas kok kandungannya ya kan, hyaluronik, kolagen gitu ya, propolis dan seterusnya ya bagus banget ya. Itu bahan-bahannya dari Eropa ada, dari apa? Dari Jerman, Italia, Swiss gitu ya, Inggris ya. Ya insya Allah baik-baik semuanya lah gitu ya. Nah ini bagian dari totalitas berproduk. Jadi yang BP tadi silahkan kita coba ya modifikasi pada hari-hari kita gitu ya. Misalnya pada jus kita, teh kita gitu ya, pada lemon kita, infus water kita gitu ya, atau pada masakan silahkan. Ya, di sayur juga silahkan, yang penting rasa tidak meleset gitu ya. Kemudian yang Belgi wash ini teman-teman pakai hari apa teman-teman? Setiap hari apa? Kurang kencang, hari apa teman-teman? Hari Jumat minimal ya. Nah mau ditambah hari yang lain juga silahkan ya. Kalau saya mah ya biasanya itu 3 kali ya, minimal 2 kali sepekan saya lakukan itu ya. Oke, yang setuju sama saya coba ngacung boleh tangannya. Nah, jadi teman-teman, kalau dengan cara seperti itu, kita pun akhirnya lebih menjiwai. Saya kenapa BP saya taruh di mana-mana. Di ruangan saya, pokoknya jangkauan berapa meter harus ada BP. Yang masih aktif gitu loh maksud saya. Jadi bukan botol kosong. Jadi masih ada isinya, masih aktif itu. Kita taruh di mana-mana. Ya, agar apa? Agar saya menjiwai sama BP ini. Kotaknya saya taruh, botolnya juga saya taruh. Dan kadang tuh ya, karena lihat-lihat itu, padahal saya megang BP itu udah berapa tahun, udah 4,5 tahun. Lihat-lihat lagi tuh ada masukan. Lihat-lihat lagi tuh ada masukan. Ya, dapat ide dari sana gitu ya, karena memang totalitas pada produk gitu, bawa aja kayak saya jalan kemana itu biasanya di kantong saya celana jeans gitu ya, di sebelah kanan insya Allah selalu ada BP, itu namanya totalitas berproduk. Di mobil saya juga pasti ada BP biasanya, BP aktif ya. Nah jadi kita juga spiritnya seperti itu harusnya. Sama ya, orang suka dengan merek apa, ada tuh yang apa tuh baju atau tas gunung mereknya Eiger gitu, dia kemana-mana pakai Eiger, padahal dia nggak ke gunung. Dia cuma ketemu temannya, ketemu keluarganya, ya rumah terus nggak ada gunungnya. Gunungnya jauh, nih rumah semuanya. Dia pakai. Sekarang apalagi nggak bisa ke gunung gitu, PPKM gitu kan. Tetap aja dia pakai tuh tasnya Eiger, ya kan bajunya Eiger. Sama kayak kita nih hari-hari ini. Ya, kenapa kita nggak keberatan hari-hari pakai Adidas? Padahal saya nggak olahraga, cuma tampil di sini doang. Ya kan? Tapi karena totalitas kita berproduk, kita suka Adidas, suka Puma, suka Nike, ya, suka merek tertentu, akhirnya kita pakai. Ya kan? Topinya topi Adidas, ya, topinya bajunya Nike dan seterusnya. Padahal nggak olahraga dia sama sekali. Nah, kita untuk itu aja nggak keberatan coba. Ya kan? Kita nggak keberatan, kapan kita olahraganya coba? Lebih sering kita pakai pakaian olahraga, sepatu olahraga, topi olahraga ketika nggak berolahraga. Betul apa betul? Ya kan? Pas olahraganya kadang-kadang kita malah suka-suka pakai celana pendek aja deh di rumah doang. Saya kayak treadmill tuh ya, pakai celana pendek biasanya, pakai singlet. Nggak ada Adidas sama sekali. Ya, nggak ada Nike sama sekali. Nggak ada Puma sama sekali. Paling sepatu, baru sepatu olahraga. Tapi yang kostum untuk atas semua, enggak. Pakai singlet, ya, atau pakai kaos biasa, pakai celana pendek, sedengkul biasanya. Ya, jadi Nike-nya nggak dipakai, Adidas-nya nggak dipakai.
Pas ngezoom gini, malah sering saya pakai, teman-teman lihat sendiri. Nah, ini totalitas berproduk. Saya suka Adidas, ya, saya juga suka merek ini, TaylorMade ini, ya kan? Nah, ini merek golf ini. Pernah saya main golf, saya nggak bisa main golf. Ya kan? Nah, beda kalau Mas Adrian Maulana, dia bisa main golf, saya nggak bisa gitu kan. Tapi saya pakai ini selalu nih, sering. Teman-teman lihat kan? Ya, biasanya saya pakai Puma, Adidas dan seperti ini. Nah, ini aja boleh kok. Kenapa ketika produk kita sendiri, merek kita sendiri malah nggak boleh? Pakai aja di mana? Di mana yang mungkin pakai. Selesai. Ya. Bahkan ya sebelum Belgium keluar, banyak mitra kita suka apa? Ngolesin British Propolis apa di mukanya. Mau tidur ditaruh seperti itu. Bahkan istri saya juga kadang-kadang seperti itu. Sah-sah aja kok. Bagus katanya bagus, manfaat ya manfaat. Ya sudah pakai aja nggak apa-apa. Ya, nah silakan teman-teman bereksperimen ya. Yang penting jangan ngawur-ngawur banget. Ya. Oh ini masih buat ngepel, oh jangan, ya kan itu boros itu, ya kan itu boros itu dan nyucinya malah susah itu karena lengket-lengket jadinya gitu ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah sekarang kita agak teknis sedikit ya. Oke, balik yang tadi. Nah kalau Belgi Serum ya, kalau Belgi Wash kan saya minta teman-teman pakai setiap Jumat. Nah Belgi Serum ya, kalau ini kan apa ya bagus banget untuk kulit ya, nutrisi kulit itu kan bagus sekali. Dia ada alpha arbutin, ya hyaluronic acid, ada jojoba, ya mohon maaf kalau ejaannya kurang tepat, ada propolis, ya ada macam-macam banyak banget. Nah saran saya teman-teman pakai ini di kulit tangan, ya di kulit tangan ya, terutama perempuan, ya kan, karena ya biar suaminya senang, kulitnya tambah kinclong tuh. Nah biasanya dilus tangan, ya tangan tuh kelihatan gitu ya. Nah biar suaminya senang, tambah senang gitu ya. Nah, silahkan dipakai juga setiap hari Jumat, saran saya. Ya, kulit tangan aja. Jangan semua badan mah nanti habis itu 2 kali pakai. Ya kan? Belum lagi kalau yang bobotnya 80 kilo, wah habis langsung kali pakai itu. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, Belgi teman-teman, ya ini adalah first step kita, ya. Langkah pertama kita untuk apa? Untuk menuju yang namanya portfolio produk, ya. Tidak ada perusahaan ya bisa besar kalau cuma satu produk saja. Kita tetap fokus teman-teman, ya. Cuma fokus kita ini, fokus kita adalah Tipo Group, tetap ada kesehatan, terus apalagi world class quality, ya. Silakan teman-teman baca. Nah, awalnya produk kita adalah BP. Awalnya apa teman-teman? Kurang kencang, apa? Bikin tetangganya bangun. Awal-awalnya apa? Awalnya BP, ya. Nah, kita mau naik terus nih, ya kan? Nah, first step kita, langkah pertama kita menuju portfolio produk adalah apa? Belgi. Nanti akan ada Basic, ada lagi yang lain-lainnya. Kalau kita lama di Belgi, ingat teman-teman, kita udah hampir 1 tahun di Belgi. Ya, kalau kita lama di Belgi, ya akhirnya lama tuh nanti tuh penyesuaian di Basic dan seterusnya. Ya, harusnya kita bisa dapat income tambahan, kayak saya tuh udah dapat gitu ya. Bagaimana income tuh tambahan ya, udah dapat 20% sampai 30% karena asbabnya dari Belgi gitu. Nah, sebagian kita belum optimal, sayang banget. Jadi dengan pasukan yang sama, strategi yang sama, kita bisa naik income 30% tambahan gitu ya. Hanya dengan menawarkan Belgi. Uang dia udah suka kok propolis ya yang diminum. Nah, kenapa nggak pakai juga nih propolis yang untuk wajah ya, untuk badan dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini ada pada Belgi. Jadi tolong Belginya ini diseriusin tanpa mengabaikan BP-nya. Ya, contoh konkretnya seperti apa? Bikin BO. BO ya, seminar peluang usaha, BO untuk apa? BP. Bikin apa lagi? BO untuk apa? Belgi. Ya, Belgi apa? Ada Belgi Serum, ada lagi Belgi Wash. Bikin terpisah. Karena Wash ini pasarnya beda. Ya, ini orang awam bisa, hanya 400.000. Ya, dan untuk cuci muka semua orang bisa tertarik. Nah, untuk serum perlu didikan yang agak berbeda. Makanya sudah bikin aja BO terpisah, apa-apa. Begitu juga BP, ya, bikin BO terpisah. BP biasa, BP green. Ya ini anak-anak, beda lagi bahasanya. Bagi kita mungkin ini mirip semua. Ini adalah bisnis bagi kita. Bagi konsumen melihat ini berbeda, teman-teman. Ya, bagi calon mitra ini melihatnya berbeda. Makanya kita bedain aja, nggak apa-apa, bikin BO yang terpisah. Gonta-ganti aja, jadi minimal kita punya 4 BO. Ya kan? BP, BP green, ya, Belgi Wash, Belgi Serum. Minimal 4 kita.
Wah, Mas Ipo nanti kan ada basic, terus ada lagi yang lainnya. Ini nggak fokus Mas Ipo. Fokus, tetap fokus. Fokus kita apa? Ipo Group. Fokus kita apa? Kesehatan. Kita nggak ada yang aneh-aneh kok. Fokus kita apa? Produknya jelas world class quality. Ini benang merahnya. Ini kefokusan kita. Ya ini umbrella-nya, payungnya, gitu ya. Jadi bukan kita meluber kemana-mana, enggak. Jadi insya Allah kita tetap pertahankan apa itu fokus, ya kan? Karena kayak kita ngomong korporasi, tidak ada yang namanya bisa triliun ya kalau cuma satu produk. Ya, dan teman-teman sulit menjadi miliarder ya kalau produknya cuma satu. Ya, ada beberapa produk yang penting apa tetap dalam satu rangkaian kefokusan. Nah ini kefokusan kita insya Allah. Ya, oke kita buka lagi layar berikutnya. Nah, oke layar balik ke saya teman-teman. Nih Soma. Jadi teman-teman, alhamdulillah bulan kemarin ya itu kita pecah rekor bulan Juli. Nah ini bulan yang keren banget teman-teman. Ya, kenapa saya sebut keren banget? Ini adalah Agustus, kemerdekaan kita, ya kan? Teman-teman, kita bulan lalu BTR, break the record. Nah saya pengen teman-teman bulan ini ya kita canangkan program namanya Soma. Namanya apa teman-teman? Kayak Isoma gitu loh. Nah ini tanpa I, ya kan? Nah karena di sini sudah ada I. Apa itu I? Ipo. Ya kan? Nah, jadi kita Soma aja udah. Apa tuh Soma? SOMA ya. Same or more. Sama atau lebih. Ya, kalau kaidah bahasa Inggrisnya itu kasih strip ya kan. Same or more achievement. Jadi pencapaian yang sama kayak Juli kemarin atau lebih. Contoh ya, teman-teman aku udah jadi distributor Mas Ipo, aku udah jadi Bright gitu. Ya, alhamdulillah kemarin aku udah tembus Mas Ipo 150 botol. Ya alhamdulillah bagus. Berapa? 150 botol. Nah, teman-teman ada dua pilihan di sini. Mau tetap 150 botol atau lebih. Same or more. Ya, kita sudah diajarin juga sama Pak Gos ya, bahwa ya kalau sama aja itu kan sebenarnya kita rugi. Ya kan? Kalau lebih buruk lagi itu cilaka. Yang top gimana? Yang top adalah kalau kita lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau sama dengan kemarin aja rugi dia. Ya. Tapi ya sudahlah, misalnya kita punya kesibukan, kita juga punya prioritas ya anak gitu ya. Ya sudah, saran saya same aja minimal. Ya, or more. Ya, same or more achievement. Pencapaian yang sama atau lebih. Nah, kita singkat namanya SOMA. Namanya apa teman-teman? Ya, ini nggak pakai ISOMA ya. Kalau ISOMA nanti istirahat dulu kita, lama istirahatnya, ya kan? Nah, kalau orang Indonesia itu bukan ISOMA biasanya, ya, MASOI biasanya, ya, atau MAISO, ya kan? Makan dulu, ya kan? Nah, habis itu istirahat dia, sholat kalau ingat, ya kan? Nah, jadi akhir tuh MAISO jadinya itu ya. Yang benar tuh ISOMA udah paling benar udah itu, ya. Istirahat dulu, ya, sholat, makan, gitu, udah paling top udah. Nah, kalau kita SOMA aja, ya, SOMA, singkatan apa tadi teman-teman? SOMA itu? Same or more achievement. Meskipun saya nggak ngerti bahasa Inggris, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kayak gitulah udah. Ya, pokoknya gitulah, paham kan sudah gitu ya. Sama kayak kemarin atau lebih, udah selesai. Ya kan? Nah, implikasinya ketika memang target kita ini sama, kita mundur lagi ke belakang. Apa namanya itu? Namanya proses. Oke? Berarti proses kita juga sama kayak kemarin atau lebih. Saran saya sih ya bagi teman-teman kalau masih bisa ke-handle semuanya, rumah terurus, anak terurus gitu ya. Coba kita lebih aja. Kita lebih aja. Toh nanti yang paling diuntungkan adalah kita kok. Ya, yang paling diuntungkan itu adalah kita. Nah, kita lebih aja. Lebih itu pada target dan juga nanti pada prosesnya. Oh ya, kemarin Mas Ipo aku sudah bisa ya nge-zoom ya mandiri sekali sepekan. Ya udah sekarang tambah 2 kali sepekan. Oh ya Mas Ipo kemarin aku Juli udah pernah IG live loh sekali. Ya udah sekarang bikin tiap pekan. Ya kan? Tapi nonton cuma 5 orang Mas Ipo. Ya kan? 2 agent plus 3 saudara, ya kan? Ini apa-apa, itu latihan. Ya. Apakah saya tiba-tiba ngomong di hadapan ribuan orang? Enggak. Saya waktu pertama kali ngomong itu cuma 16 orang. Ya, cuma 16 orang. Wah, masih canggih ya, ngobrol sambil bersin ya. Itu bukan saya yang bersin ya, itu istri saya. Nah, jadi saya pun juga berproses. Awal gitu loh, saya ingat banget tuh. Awal cuma 16 orang, ya saya bikin seminar, terus naik lagi 50 orang. Kayak gitu tuh. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba juga gitu, ya kan? Nah, jadi teman-teman, ya saran saya, walaupun di IG live ya yang nonton 4 orang 5 orang, biarin aja, nggak masalah. Aku kok latihan kok di sini. Dan biasanya tuh ya, coba ya kita capek-capek bikin itu terus ya. Tanda petik tuh Allah juga kasihan. Akhirnya apa? Ya udah deh, di closingin, ya kan?
Dan ada orang-orang itu teman-teman yang mantau dia. Ya, dia tuh kayak spy. Ya, merhatiin kita gitu kan. Di komen diperhatiin, ya kan? Nah, terus juga kita bikin postingan diperhatiin, kita iklan diperhatiin itu. Dia nggak perhatiin langsung, kayak curi-curi gitu loh. Nah, begitu mantap di hatinya, dia gabung. Serius itu. Jadi ada konsumen itu, ya calon konsumen itu, calon mitra itu yang mentalnya kayak spy, mantau-mantau kita gitu loh, dari jauh seperti itu. Nah, IG Live itu menunjukkan eksistensinya kita. Nah, tentu bukan kita ngecil-ngecilin, enggak. Kalau bisa sih rame IG Live-nya. Makanya teman-temannya mesti kompak juga, ya kan? Kalau bisa mah rame. Tapi andai kata sepi sekalipun enggak apa-apa, latihan aja terus IG Live. Termasuk juga nge-zoom ya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi orang tuh ya ada tahap-tahapnya semua. Saya juga ngomong ini nggak tiba-tiba seperti ini. Demi Allah tuh ya, ketika saya SMA saja, SMA tuh ya, saya ngomong depan kelas saja, saya nggak berani. Jadi mata pelajaran kesenian, mata pelajaran apa teman-teman? Kan sama saya sama guru saya disuruh nyanyi, ya. Dan guru saya ini memang orang yang nyantrik banget, ya orang Batak nyantrik. Kita dilatih berani semua sama dia. Anak-anak muda kan jarang suka dangdut, kita disuruh nyanyi dangdut sama dia. Waduh, kacau sekali. Jadi di kelas itu nggak berani nyanyi, cuma 2 orang, saya dan teman saya satu. Saya ingat banget tuh, teman saya namanya Tengku waktu itu. Ya kan? Kalau nyanyi biasa masih mau lah kita. Disuruh nyanyi dangdut dan harus joget. Nggak joget, kasih nilai 4 sama dia. Ya, jadi dia bilang, ini pokoknya kan harus berani semuanya. Saya nggak berani. Padahal di kelas sendiri loh. Ya. Akhirnya kesenian saya itu dapat nilai 4 waktu itu. Ya kan? Karena kesenian waktu itu cuma satu, nyanyi. Gitu. Sama guru ini, ya kan, memang dia suka nyanyi gitu ya. Ya sudah, dia suka dangdut juga gitu. Dan dia bilang, ya saya mau melatih kalian biar berani gitu. Apa gunanya kalian pinter ini tapi kalau kalian nggak berani, ya. Saya waktu itu belum ngerti ilmunya. Ya udah, saya nggak usah nyanyi aja. Ya kan, saya pakai ujian aja waktu itu. Ya ujian doang tanpa nyanyi, akhirnya dapat nilai 4. Nah, di kelas itu cuma 2. Jadi saya berdiri depan kelas saja, ya dulu tuh awalnya nggak berani. Ya, nah ketika kuliah baru saya ubah ini, akhirnya mulai ya waktu itu berdiri di kelas yang kecil 12 orang, dan waktu kuliah tuh saya ubah, saya harus jadi ketua grup. Jadi kan selalu ada tugas-tugas gitu ya, dibikin by group ya, 3 orang, 5 orang, 7 orang tergantung lah gitu. Saya berusaha jadi ketua grup. Kenapa? Kalau saya ketua grup berarti nanti saya yang harus mempresentasikan. Kalau saya mempresentasikan terus, akhirnya saya bicara, insya Allah jadinya lancar, insya Allah bagus jadinya. Jadi saya paksa seperti itu aja dulu itu. Ya, jadi pokoknya ada bikin kelompok itu udah saya berusaha jadi ketua. Biasanya kalau ketua lebih capek. Dia yang apa tuh, yang laminating lah, yang inilah, yang nulis lebih banyak, ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa akhirnya tampil gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan IG Live ya, Zoom ya, termasuk juga bikin artikel, dibilang sama orang, wah kamu sok bijak sekarang, biarin aja. Ya, kita bertumbuh pengen jadi lebih baik lagi, selesai. Omongan orang nggak usah diurus. Ada duitnya masuk baru kita urus, selesai. Simple tuh, ya kan? Simple. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Ini kekayaan nabinya mana Mas Iko? Tenang, sabar. Ini mata duitan semua ini. Nah, ini dia kekayaan nabi ya. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, jadi banyak ya. Jadi kegalauan saya ini ya ternyata nggak sendiri. Banyak yang merasakan seperti ini. Termasuk Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, sebagian besar, sejumlah besar umat Islam meyakini bahwa risalah ini, pembawa risalah lebih mengutamakan kefakiran. Ya, terus menyerukan apa? Menyerukan minimal kekayaan. Nah, filosofi yang cengeng ini akhirnya apa? Menyebarkan kefakiran ya di kalangan umat Islam di beberapa negara Muslim ya selama beberapa abad. Akhirnya umat ini tidak mampu mengelola kunci-kunci pembuka simpanan-simpanan kekayaan di muka bumi. Saya pernah dengar ya Ustadz ya, ini saya live ya, saya ikut langsung di tempatnya, offline gitu. Dia bilang kan, ada nggak dinosaurus di Al-Quran? Nggak ada. T-Rex di Al-Quran? Nggak ada. Artinya apa? Itu nggak penting. Jadi teman-teman nggak usah pikirkan itu. Waduh, kacau ini saya bilang. Ya, padahal Allah itu membuka di Al-Quran. Ya, memang tidak disebutkan langsung dinosaurus, tapi disebutkan apa? Bahwa alam ini pun itu ayat dari Allah. Al-Quran itu ayat dari Allah, alam ini pun ayat dari Allah. Harus kita baca, harus kita iqra semuanya. Karena dari dinosaurus itulah dan sejenisnya yang akhirnya menjadi fosil. Fosil akhirnya menjadi apa? Menjadi migas. Kalau kita nggak menguasai, ya kita nggak ngerti jadinya.
Bule itu mereka potret pakai satelit, teman-teman. Potret pakai satelit, di mana minyak-minyak itu berada, di mana emas-emas itu berada. Ngeceknya dari mana? Dari fosil. Kalau kita nggak ngerti ginian, ya akhirnya kita dijajah sama mereka. Nah, dia seenaknya ngomong, mohon maaf, ya. Dia bilang tadi, ada nggak dinosaurus di Al-Quran? Nggak ada, berarti itu tidak penting. Fokus saja apa yang ada di Al-Quran, katanya. Kalau Al-Quran tidak sebutkan, jangan dibahas. Lah, ini gimana ceritanya, saya bilang. Kalau kita kayak gini, ya sempit banget jadinya. Ya, pada alam ini, itu ayat. Dan itu Al-Quran yang ngomong. Ya, tanda-tanda alam bagi orang berpikir, itu ayatnya banyak banget yang ngomong seperti itu. Jadi kita mesti lihat ke angkasa, lihat ke dalam perut bumi, bahkan lihat juga ke dalam tubuh hewan, gitu. Ya kan? Kita teman-teman ya, kenapa bisa bikin helikopter? Karena mempelajari capung. Kenapa kita bisa bikin pesawat? Karena kita mempelajari burung. Ya. Jadi beda tekniknya itu semua. Terus bagaimana misalnya ini sekarang muncul lagi ya pesawat ya untuk tembus ke ruang angkasa. Itu kan pesawatnya nempel dua gitu. Nah, itu juga teknik yang nempel dua itu dari burung juga. Ya, jadi satu pelontarnya, satu melanjutkan gitu. Lah kalau kita nggak belajar dari kayak apa ya, hal-hal yang kayak gini dari alam, ya akhirnya Islam kita, Muslim kita ketinggalan. Dan ini terjadi sekarang. Nah, gara-gara sebagian ustaz cara pandangan seperti itu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, jangan ikut lagi kajian ini, saya bilang. Kita cari guru lain aja yang insya Allah lebih jelas ilmunya, ya kan, sanadnya jelas, ya, pengalaman jelas. Nah, kita belajar dari dia aja, saya bilang. Ya. Nah, ini tertinggalnya kita seperti ini, teman-teman. Ya, kita buka lagi yang berikutnya. Ini saya kutip pendapat ulama ya. Saya kutip dari buku Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili. Ya, beliau adalah pengajar fikih di Arab. Ya, nggak main-main orangnya. Ya, sekali lagi ya, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, ya, pengajar fikih ya di Universitas Arab. Nah, ini doa Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik. Ya. Di akhir doanya beliau apa? Coba bilangnya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya. Jadi kalau kekayaan itu dilarang, ngapain Nabi doa seperti ini coba? Nabi doa seperti ini kok. Ya kan? Perbanyaklah harta dan keturunannya. Ya, terus apa? Nah, limpahkan keberkahan dan seterusnya. Ada sahabat Nabi, ya, dia punya salah, punya dosa, terus dia tobat. Terus dia bilang, "Ya Rasulullah, di antara tobatku adalah apa? Aku akan lepaskan hartaku, kusedekahkan untuk Allah dan Rasul." Ya kan? Wah, ini kan keren sekali, gagah sekali. Nabi bilang apa? Nabi bilang, "Masya Allah, sedekahkan aja semuanya." Nabi nggak bilang seperti itu. Nabi bilang apa? Sisakan sebagian hartanya untukmu. Itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi kita tuh megang harta nggak apa-apa, teman-teman. Boleh megang harta. Siapa bilang nggak boleh? Ya. Kita buka lagi yang berikutnya. Rasulullah juga mengajarkan kita, ya, hati-hati ya terhadap harta, dilarang menyia-nyiakan harta. Ya. Nah, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, sungguh meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik ketimbang ya dibandingkan meninggalkan mereka menderita hingga minta-minta sama yang lain. Ini hadis ya sahih insyaallah Bukhari. Sorry, bukan Bukhari Muslim ya, tapi Bukhari saja, Bukhari. Ada nih Muslim di bawahnya ada juga. Ya, Bukhari Muslim beneran. Ya. Jadi teman-teman ya, kita punya keturunan. Dia mapan, itu lebih baik daripada ya kita meninggal ya, terus mereka ini dalam keadaan lemah. Jangan. Jadi kita kuat, keturunan kita juga kuat, ahli waris kita juga kuat. Itu lebih disukai. Ya, itu lebih disukai. Karena kalau lemah nanti di-setel sama yang lain. Sekarang udah terjadi nih, Indonesia di-setel, ya negara-negara di-setel. Ya kan? Nah, jadi Nabi tidak menganjurkan kita untuk tabu sama harta. Ini dalil-dalilnya. Ya, kita buka lagi yang berikutnya. Ini di kalangan sahabat, kita cek. Tolha. Kemarin tuh ya, bukan kemarin lah ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu Ustadz Adi Hidayat, dia bilang kan, Tolha itu kaya luar biasa. Tapi bagi Tolha, yang sangat menyenangkan itu bukan ketika ngumpul-ngumpulin harta, bukan ketika menghitung harta, tapi yang menyenangkan bagi Tolha adalah apa? Ketika sholat malam. Nih kekayaan beliau. Ya, punya 300 angkutan onta. Zubair ini juga kaya. Ya, kepingan emasnya 250.000. Ya. Abdullah bin Mas'ud ya, 90.000 keping emas. Ibnu Al-Musayyib ya, 400
keping emas. Ya, ini yang sangat terkenal ya, Sufyan Ats-Tsauri mewariskan 200 keping emas. Ya, ini sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Tolha itu termasuk yang dijamin masuk surga. Ya, udahlah kaya dijamin masuk surga. Kita nggak kaya dan nggak dijamin. Waduh, nasib lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Abu Bakar yang kemarin saya tuh bahas sama teman-teman. Ya, jadi Urwah bin Zubair ini adalah cucunya. Ya, ini adalah cucunya. Dan kemudian beliau adalah menjadi ahli fikih yang sangat ternama di Madinah. Ya, termasuk 7 yang the most influencing, yang paling berpengaruh. Ya, nah ini adalah Urwah bin Az-Zubair. Ya, jadi ada 7 ahli fikih yang sangat berpengaruh di Madinah, the most influential. Ah, ini salah satunya. Ya, dan beliau juga memang cucunya Abu Bakar. Ya, beliau ngomong belak-belakan. Ya, Abu Bakar itu ketika masuk Islam kekayaannya 40.000 dinar. Masuk Islam di usia 38. Bayangin ya, belum 40 tahun loh. Hartanya berapa? 140 miliar. 40.000 dinar. Ya, kalau rupiahnya berapa teman-teman? Alhamdulillah kita mirip sama Abu Bakar. Mirip apa? Mirip umurnya. Hampir 40 tahun. Tapi miliarnya belum, ya kan? Nah, jadi kita miripnya di umur doang gitu. Nah, ini bayangkan coba, belum 40 tahun 145 miliar. Masya Allah nih Abu Bakar ini. Ya, Utsman jangan ditanya, ini udah sering banget ya kita dengar gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tolha tadi juga sudah. Abdurrahman bin Auf, ini legend. Jangan ditanya nih. Kalau kita hitung hartanya bingung udah. Banyak banget. Dan tentu macam-macam riwayat beda ya, mentotalkan jumlahnya, tapi yang jelas memang banyak gitu. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah triliuner ya di zamannya. Zubair, ya Zubair juga hartanya luar biasa ya. Ini termasuk 10 sahabat terkaya. Zubair ini, Zubair bin Awam. Bahkan cucunya juga kaya. Gitu ya. Jadi para sahabat itu tidak ada yang anti dengan harta, biasa aja. Memang ada sebagian yang merasa tidak mampu mengelola, ya sudah mereka memutuskan untuk tidak kaya. Tapi yang merasa mampu mengelola, ya udah dia kaya. Gitu. Ya, kita lanjut lagi. Mas Ipo, kayaknya saya nggak bisa ngelola harta, Mas Ipo. Belum tentu, coba belajar dulu. Makanya di sini kita belajar. Ya. Bahkan ya, tadi saya sebut tuh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, harta kekayaan pada masa ini adalah senjata. Kekayaan itu senjata. Yang penting banget. Kita mau kuat di pendidikan, kita mau kuat di kesehatan, ya itu harus pakai uang semua, pakai harta semua. Kita melakukan riset, ya itu pakai harta semua. Ya kan? Mencerdaskan umat ini gitu ya, jangan pikirannya sempit, ya itu pakai harta, mau pakai apa lagi? Ya. Jadi harta kekayaan pada masa ini merupakan senjata, ya kata Sufyan Ats-Tsauri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi para sahabat sudah kita cek gitu ya. Kalau cerita tentang Nabi juga udah saya bahas berapa kali. Sekarang kita lihat ya, ini buyutnya Nabi. Ya, ini bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kaya. Salah satu bukti kekayaannya adalah apa? Ya. Jadi kita udah tahu ya, saya sudah sering cerita, Nabi Ibrahim itu sering mentraktir orang. Ya kan? Dan dia itu kalau mentraktir ya, jadi ada tamu datang langsung apa? Potong sapi. Coba, satu sapi harga berapa coba? Dan ini Al-Qur'an yang ngomong, bukan hadis lagi coba. Ya, jadi apa-apa potong sapi. Apa-apa potong sapi. Ya, di ayat yang lain disampaikan itu beliau juga potong kambing. Tamu datang potong kambing. Ya, sampai seperti itu coba. Anggaplah satu kambing nilainya 2 juta rupiah, ya tetap aja itu lumayan kan. Anggaplah yang murah gitu, karena ternak sendiri mungkin 1,3 juta, ya tetap aja lumayan. Tamu datang potong kambing 1,3 juta, lumayan loh itu. Ya, apalagi ini potong sapi coba. Ya, sapi panggang lagi, waduh, enak banget coba. Jadi orang yang menjadi sahabat Nabi Ibrahim itu luar biasa, enak banget sudah. Ya, disuguhin makanan kayak gini ya, sapi panggang, waduh mantap udah ini. Ya, Nabi lagi yang menjamu kan luar biasa ini. Jadi Nabi Ibrahim pun berharta. Ya, makanya sekali kurban itu ya dia terbiasa ribuan hewan kan, gitu. Waktu itu keceplosan kan, saya dengar kisah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, kamu berani sekali nih ya, sekali kurban ratusan hewan, ribuan hewan gitu. Beliau keceplosan ngomong, andai kata anak pun kurbankan, aku kurbankan. Kenapa berani ngomong itu? Waktu itu belum punya anak. Nah, sama Allah itu dicatat sebagai nazar.
Begitu punya anak disuruh potong. Kenapa dipotong? Dulu engkau janji. Kapan janjinya? Itu pernah ngomong. Waduh, keceplosan, ya kan? Nah, itu kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim pun berharta, ya. Ini tidak ada ya yang se-father ini ya. Jadi ini fathernya para nabi ya, ini dia, Nabi Ibrahim. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Nabi Ibrahim pun berzakat ya. Jadi tadi berharta, sekarang pun berzakat. Ya, kita cek gitu ya. Di bagian akhir kalimatnya, beliau itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat ya, dan dia menyembah Allah gitu. Ya, sholat, zakat, berarti hartanya cukup sehingga bisa berzakat. Oke. Nah, balik lagi lahirnya ke saya. Tapi Mas Ibo, kami kan pernah baca, kami pernah dengar Nabi Muhammad itu perutnya pernah diganjal pakai batu, bajunya juga pernah tambal-tambal. Nabi itu juga pernah ya pas pulang nggak ada makanan. Miskin itu kayaknya Mas Ibo. Yang benar yang mana ceritanya? Nah, dua-duanya benar teman-teman. Jadi Nabi ini memang kan teladan yang komplit. Jadi contoh sebagai pemuda yang belum nikah, lajang, beliau pernah menjalankan. Jadi kalau kita masih lajang, lihat Nabi seperti apa. Nikah pernah nggak? Pernah juga. Monogami pernah nggak? Pernah juga. Poligami pernah nggak? Pernah juga. Jadi duda? Pernah juga. Ini contoh buat kita. Ya. Terus apa lagi? Pernah jadi penggembala, pernah juga jadi pedagang. Pernah dagangnya itu ikut orang, pernah juga bermitra, pernah juga sendiri. Awalnya itu ikut orang sama pamannya, kemudian sendiri, kemudian bermitra sama Khadijah. Pernah semua. Jadi kita mau pilih yang mana ini? Jadi kalau kita memang waktu itu masih bujang, ikuti nih, ada gitu. Oh, kita mohon maaf kerja ya sebagai pegawai kecil itu, istilahnya penggembala. Ya ini ada contohnya juga. Ya. Pernah juga apa memimpin pasukan, jadi panglima. Pernah miskin, pernah sedang-sedang, pernah juga kaya. Nah, makanya kita kalau mau motretnya itu proporsional. Pernah miskin, pernah, harus diakui. Ya. Apa miskinnya? Ya itu. Ketika itu kita lihat tuh bagaimana perutnya diganjal pakai batu gitu ya. Saking nggak ada makanannya, pulang ke rumah nggak ada makanan, terus bilang sama Aisyah, ya sudah kita puasa aja. Ya pernah. Ya kan? Ketika jadi penggembala itu susah emang. Terus apalagi ketika diboikot. Ya, Khadijah meninggal, Khadijah itu kan pelindungnya dia. Ya, terus juga pamannya itu orang ternama, kaya, pelindung dia juga. Dua-duanya ini meninggal. Nah, ulama menyebutnya ini sebagai tahun-tahun kegelapan Nabi. Ya, tahun-tahun kegelapan. Ini memang repot. Jangankan Nabi, sahabat juga diboikot kok. Sampai Abu Bakar aja yang kuat diboikot juga. Jadi mau jual nggak bisa, mau beli nggak bisa. Repot ini teman-teman. Negara aja kalau diboikot itu susah. Kayak Korea Utara itu kan diboikot. Susah deh. Apalagi kalau sekelompok orang diboikot, nggak bisa bergerak dia. Nah, jadi pernah miskin, pernah. Ketika apa? Ketika jadi penggembala, miskin itu, ya. Tapi juga memberikan pelajaran buat kita. Beliau berikhtiar, beliau sungguh-sungguh, dan walaupun kecil bisa cari uang. Ya. Jadi dia jadi penggembala, ya, jadi penggembala, terus apalagi kerja serabutan. Jadi disuruh-suruh orang loh, apa-ngapain gitu. Ya. Nah, jadi pernah seperti itu. Dan kita juga lihat kan bagaimana beliau ternyata juga pernah memiliki kekuatan finansial kan dari perniagaannya, dari pernikahannya, karena istrinya lebih kaya, terus dari apa? Dari kenabiannya. 3 kali tuh naik kekayaannya. Pertama tadi dari apa? Perniagaan. Wong orang 25 tahun dagang masa nggak kaya-kaya. 25 tahun dagang, insya Allah ujungnya kaya. Ya kan? Pertengahan itu udah menuju kaya sudah. Nah, makanya mas kawinnya kepada Khadijah kan puluhan onta kan? Menurut kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu. Ya, puluhan onta itu. Nah, kemudian pernikahan. Ketika nikah sama Khadijah makin kaya, wong Khadijah lebih kaya. Sekian persen harta di Mekah itu miliknya Khadijah gitu. Nah, Nabi menikahi ini coba, dia makin kaya. Ya. Nah, yang ketiga karena kenabian. Kenapa jadi Nabi kaya? Ya kaya, karena 1/5. Ya, ghanimah itu haknya Rasul. Cuma kan Rasul ini nggak mungkin numpuk-numpuk harta gitu kan. Fitnah itu. Makanya tidak mungkin beliau simpan. Ya, bahkan anaknya minta, menantunya minta, Fatimah sama Ali minta nggak dikasih. Apa jadinya? Ghanimah dapat kasih ke menantu. Pasti fitnah, walaupun haknya dia. Ya, makanya beliau beliau distribusikan lagi kan gitu. Tapi sebenarnya itu harta kan haknya dia 1/5. Jadi kaya banget dari apa? Dari perniagaan, dari pernikahan, dari kenabian. Terus ya teman-teman jarang orang bahas, begitu dia jadi nabi, ya begitu dia jadi nabi, apalagi dia jadi panglima, itu banyak orang yang sungkan sama beliau, segan sama beliau. Ada yang muslim, ada juga yang belum muslim. Nah, kabar tentang Muhammad ini nyebar kemana-mana, terdengar. Orang segan sama dia, sungkan sama dia, kagum sama dia,
tapi nggak masuk Islam. Itu akhirnya Pak ngasih hadiah sama beliau. Teman-teman kalau lihat hadiah itu kagetnya luar biasa. Ratusan gajah, ribuan onta, itu tuh kasih-kasih aja orang itu. Ya. Jadi ibarat ini Nabi ini penguasa daerah sini, ini ada lagi penguasa daerah lain gitu. Mereka membangun hubungan baik atau kagum, ngasih-ngasih itu. Teman-teman kalau baca itu kaget tuh, jumlahnya spektakuler semuanya. Sama Nabi diterima. Ya. Nah, cuma itu nggak mungkin Nabi numpuk-numpuk harta kan? Apa jadinya coba itu? Nabi apalagi distribusikan lagi. Tapi sebenarnya itu hak siapa? Haknya Nabi. Jadi hadiah itu 100% haknya Nabi. Ghanimah 1/5 haknya Nabi. Ya. Kalau soal 1/5 ini nanti cek Al-Qur'an, itu ayatnya banyak, bukan cuma satu. Ya. Ada lagi tuh namanya ya, kalau nggak salah itu ya, mohon maaf nanti tolong saya dikoreksi, namanya itu fa'i. Fa'i itu bukan beda sama ghanimah. Ghanimah itu kan pakai perang dulu. Kalau fa'i itu enggak. Nabi datang, orang langsung tunduk. Nah, itu disita semua, tuh ambil semua itu. Ya, ini kalau ilmunya Sun Tzu, ini ilmu perang paling canggih. Ya, berperang tanpa pedang. Jadi datang aja, orang udah tunduk. Karena takut gitu. Ya, kalau perang pertumpahan darah, mending nggak usah pertumpahan darah, mending langsung nyerah aja udah. Ya kita ikut aja sudah. Ah, itu kayak gitu tuh banyak. Itu semua milik Nabi juga itu. Jadi datang aja tuh, tak gitu ya, atau dikabarkan mau datang, ya musuh udah nyerah. Nah, itu fa'i namanya. Itu haknya Nabi juga. Jadi kekayaannya itu meningkat sebenarnya. Makanya sebagian buktinya kita melihat ya, bagi yang pernah ke Turki, siapa yang pernah ke Turki coba acung tangannya? Siapa yang pernah lihat video Turki lah, video aja, video Turki. Nah, banyak kan kalau kayak ginian, YouTube-nya Turki gitu ya. Nah, nanti kalau cek YouTube-nya ya, lihat tuh nanti Museum Topkapi ya, itu banyak banget pedang-pedang Nabi berbalut emas dan berlian. Ada. Tapi ada juga contoh yang sebaliknya, bagaimana baju Fatimah itu sangat-sangat sederhana, ada juga. Ya kan? Tapi kalau ngomong kain ada juga. Bahkan nanti kita akan cek ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan juga ini ayat Al-Qur'an, bagaimana orang itu terbiasa ngantri di rumahnya Nabi minta makanan. Siapa bilang nabimu miskin? Siapa bilang nabimu miskin? Ya. Sampai akhirnya bilang, jangan nunggu masakannya jadi, kalian pulang aja. Allah bilang gitu. Rasul malu untuk ngomong, Allah tidak malu untuk ngomong, kalian pulang. Ayat itu yang ngomong. Jadi orang tuh udah terbiasa gitu ya. Jadi kayak ibarat kiai kaya gitu. Ya jadi santri sering datang harap makanan, kayak gitulah, ya kan? Nah, ini juga sama nih. Orang ngantri ke rumah Nabi berharap makanan di sana. Kalau kalian punya hajat, sampaikan hajat kalian dan segera pulang. Ya, jangan lama-lama di sana. Kayak gitu, teman-teman. Jadi Nabi itu Masya Allah kayaknya luar biasa sebenarnya. Cuma kita ini seringnya tidak adil, memotret sisi kemiskinannya terus. Meskipun juga nggak adil, ngomongnya kaya terus. Karena yang ngomong miskin udah banyak. Saya biar berimbang, saya ngomong bagian kayaknya aja udah. Dan kita ini kan udah pengalaman miskin, benar nggak? Ini udah pengalaman semua ini. Ya punya jam terbang semua ini soal kemiskinan, termasuk juga saya. Ngapain lagi kita bahas? Justru kita pengen coba yang lain. Kalau miskin mah kita udah kenyang, benar nggak? Ini muka-mukanya ada nih, iras-irasnya nih, iras-iras kemiskinan, ya kan? Saya belasan tahun miskin, udah kenyang kita main kayak gitu. Nah, yang mapan finansial, kaya finansial itu yang kita belum, makanya kita pengen ke sini, gitu. Nah, jadi Nabi kita tuh seperti itu. Satu ya, tadi soal bagaimana beliau ya bagi-bagi makanannya ya. Terus juga bagaimana ya seorang Badui gitu ya, yang minta kambing sama beliau kasih kambing sampai satu lembah itu penuh dengan kambing. Jadi ini orang minta ini nggak kira-kira. Nabi minta dong, katanya kamu Nabi ya? Iya, minta dong, minta kambing. Kambingmu kan banyak tuh. Berapa mintanya? Semua aja. Ini orang nggak ngerti gitu, ngomong nggak ditakar, nggak diayak ngomongnya. Langsung nyeplos gitu aja, namanya orang nggak pendidikan gitu kan. Sama Nabi dikasih beneran, satu lembah itu penuh dengan kambing. Coba itu. Nah, di situ akhirnya dia ngomong kemana-mana. Ya, kalian masuk Islam aja, nanti dikasih kambing. Kalian masuk Islam, dikasih kambing. Nih, kambing aku semua nih, dari Muhammad nih katanya gitu. Sampai seperti itu. Dan itu hadisnya sahih. Ya. Saya ketemunya di mana? Ya, itu disampaikan Dr. Syafi Antonio ya, dan dituliskan juga di bukunya yang ensiklopedia itu. Hadisnya sahih, teman-teman. Sekali sedekah, ya sedekah itu kambing-kambing, satu lembah itu penuh dengan kambing. Luar biasa coba ya. Siapa bilang Nabi miskin? Ini suka banget tuh. Kalau Nabi miskin tuh senang banget ya. Wah, ada teman, ada teman. Ini perangainya kita nih. Kapan kayaknya coba itu? Yang dipotret kisah-kisah seperti itu coba. Bagaimana mungkin Nabi bisa akhirnya melakukan pergerakan kalau serba susah semuanya, ya kan? Nah, jadi memang mesti kuat dan beliau dianugerahi ya sahabat-sahabat yang kuat juga alhamdulillah. Oke, kita buka lagi layarnya.
Bagi yang sahur, silahkan sahur ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita mau selesai ya. Insya Allah 5 menit lagi kita selesai. Ya, 5 menit lagi kita selesai. Jadi boleh punya harta, ya, tapi harus ada namanya kewajaran sikap kita, ya, kewajaran sikap kita. Jadi fokus itu pada apa? Pada berkah, bukan jumlah. Ya, kalaupun dititipi harta, bantu keluarga, bantu sesama. Terus apalagi muliakan tim, muliakan mitra, ya. Misal kita punya karyawan, muliakan, jangan zalim. Ya kan, jangan ditekan-tekan gaji orang. Wah, di sini UMR, Pak. Orang udah happy kok, Pak. Wah, jangan. Jangan kasih UMR, jangan ngasih di bawah UMR, lebihkan. Ya, lebihkan agar apa? Rezeki kita biar lebih juga. Saya dari dulu kayak gitu kok. Saya belasan tahun bisnis, karyawan tuh naik gaji setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Walaupun bisnis nggak selamanya bagus. Kalau di BP, ya alhamdulillah kan bagus terus. Tapi dulu saya kan bisnis pernah nggak bagus juga. Pernah rugi juga, pernah berhutang juga gitu. Tapi namanya gaji karyawan harus naik terus setiap tahun. Koplus 2 kali dalam setahun, ya kan? Kalau kita pakai handphone bagus, ya udah, tim juga pakai handphone bagus, nggak apa-apa. Ya, ini HP saya, handphone saya Samsung S9. Tim saya di kantor S20 dan S21. Lebih canggih ternyata. Ya, nah, termasuk apa? Muliakan tim, ya, muliakan mitra. Ya, jangan hitung-hitungan banget. Ya, ada yang berdasarkan hitungan. Ya, kamu pencapaian sekian, oke, dapat hadiah sekian, oke, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang di luar hitungan. Ya, insya Allah, ya kita dititipi rezeki juga yang insya Allah tanda petik ya di luar hitungan juga. Gitu. Jadi royal aja, udah nggak apa-apa. Wong ngasih orang soleh kok nggak masalah. Nah, terus juga dalam penggunaan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Terus juga jangan sombong. Nah, sombong ini, teman-teman, kadang-kadang kita nggak terasa. Jadi jarang lah orang mengaku, oh saya kaya, jarang. Tapi muncul kadang-kadang tuh kesombongan halus, ya, kesombongan halus misalnya yaitu, ya, begitu handphonenya keren, ya, meremehkan misalnya ya orang yang misalnya handphonenya belum oke, ya, bukan bercanda tapi memang serius, ya, memang serius dia meremehkan orang. Nah, ini nggak baik, ya kan? Termasuk juga dia alhamdulillah ganti motor, ya, atau misalnya dulu motornya biasa, sekarang naik motor yang lebih tinggi gitu. Nah, begitu lihat orang lain yang motornya lebih rendah, ya, dia nggak ngomong, tapi hatinya itu tersirat bahwa motornya lebih baik, ya, motornya lebih baik, ya, meremehkan orang lain. Kan ciri sombong itu meremehkan orang lain, ya kan, anggap enteng orang lain. Nah, ini tersirat, jadi tidak terucap, ya, tapi hatinya muncul sikap seperti itu. Nah, ini pun juga tidak baik. Itu gara-gara harta semua memang, ya kan. Terus apalagi, nah ini dia, jangan semena-mena. Kita ini sering ya semena-mena pada orang yang bernaung sama kita. Contohnya karyawan kita, ya. Balik lagi ke saya. Kemarin tuh ya, saya ya bukan kemarin ya, saya suka ngomong tuh kemarin soalnya kemarin itu berapa hari yang lalu gitu ya. Kayak saya ngobrol sama Ustadz Adi Hidayat ya, beliau pesan kan, waktu itu beliau cerita. Jadi kalau kita punya karyawan, jadi waktu itu saya kan ke sana ya, beliau bilang bawa aja pengusaha yang lain. Saya bilang berapa orang? 5 orang. Ya sudah, saya bawa 5 pengusaha lah waktu itu. Datang kita berlima. Beliau bilang kayak gini, kalau satu karyawan saja ya kita zalimi, ya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita semena-mena sama dia, uang dia karyawan kok. Pasti dia kalah sama kita. Kita punya kekuatan, kita punya uang, ya kan? Relasi juga biasanya kita lebih banyak. Jadi kalau kita tekan dia, kita semena-mena sama dia, mungkin dia nggak bisa melawan. Tapi hati-hati, begitu dia sedih, dia pulang ke rumah, di rumahnya ini ada 4 orang lagi yang lain. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya, begitu mereka sedih, tanpa sadar doa, sadar atau nggak sadar doa, ini bisa menggetarkan arsy Allah. Dia bilang, ngeri ini, hati-hati ini. Dan kita nggak bisa cegah mulutnya dia. Kita nggak bisa cegah mulutnya dia. Kita maki-maki dia nggak mungkin maki-maki kita, nggak berani dia. Ya kan? Tapi ketika dia berdoa, siapa yang bisa cegah coba? Ya, atau dia tidak berdoa, tidak minta khusus, tapi hatinya tuh membatin. Dia nggak angkat tangan gini, tapi hati itu membatin. Bagaimana dia tidak ridho ya, karena disemena-menai sama kita. Naik nih doanya. Apalagi doa orang yang terzalimi itu naik kan, makbul kan gitu. Satu karyawan doang itu. Ya. Tapi kabar baiknya adalah apa? Kalau satu orang ini pun kita muliakan, walaupun karyawan kita cuma satu. Cuma orang, mohon maaf, yang packing, orang yang
balas-balas WA, ya kan? Cuma itu tuh karyawan kita, mungkin gajinya berapa gitu. Tapi kita berusaha muliakan, kita berusaha naikin gaji. Ya, pokoknya orang di kompleks rumah ini gaji berapa, kamu lebih. Kalau saya dari dulu kayak gitu, zaman saya susah kayak gitu. Pokoknya sekompleks ini orang gaji berapa, kamu lebih. Karyawan juga, di tempat lain orang berapa, kita lebih. Silakan cek sama tim saya kalau nggak percaya. Kita berusaha seperti itu. Tiap tahun naik gaji. Ya, dan tidak pernah THR nggak keluar. Dan THR selalu keluarkan di awal. Ya, libur lebaran juga pasti lebih lama ketimbang orang rata-rata. Ya. Dan pasti pernah saya ajak jalan-jalan juga semua. Ya, kayak kemarin kita bawa ke hotel bintang 4 ya, sebelum PPKM gitu ya. Di awal pandemi, bukan awal pandemi lah, setengah pandemi gitu kan. Ya udah, mereka kan capek tuh di rumah terus. Saya kasih resort juga kita blocking, kita bersihin ya, kita sterilkan 1 hari sebelumnya ya. Kita kasih hotel bintang 4. Nginap tuh 2 hari di sana. Datang doang atau nginap, Pak? Nginap. Nginap doang atau ini, Pak, jalan-jalan, nginap dan jalan-jalan. Nginapnya 1 hari itu 2 hari, Pak, 2 hari. Ya, kita siapkan kendaraannya, kita siapin semua. Ya. Makanan juga, makanan saya di rumah ini insya Allah nggak ada bedanya sama tim kantor, kan kantor dekat nih. Sama semuanya, saya makan apa ya mereka juga makan itu, sama. Ya, kecuali mereka mau yang hal berbeda gitu. Ya. Jadi walaupun kita punya karyawan 1, coba ini dimuliakan. Tadi juga ya, yang Ustadz Adi bilang tadi, 1 karyawan kita zalimi, hati-hati itu. Dia punya keluarga, keluarganya sedih, naik tuh doanya. Insya Allah bisa bergetar itu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Saat kita memuliakan 1 karyawan, dan karyawan juga ya, dia punya anak, punya istri, dia gembira gitu ya, itu juga doanya naik juga. Efeknya kemana-mana itu. Ya. Dan pegang kata-kata saya, teman-teman ya. 1 karyawan yang kita punya sekarang, itu ujian dari Allah. Kita mampu kelola nggak? Kita mampu muliakan nggak? Kalau kita mampu kelola, kita mampu muliakan, nanti Allah tambah. Kalau karyawan tambah, jangan ditanya, itu pasti bisnisnya membesar. Ya, itu logika alamnya kayak gitu. Ya, logika alamnya seperti itu. Karyawan bertambah itu bisnis membesar. Tapi gini loh Pak, kalau gaji dibesarin, nanti tato bisnis kita nggak untung Pak, nanti gaji dari mana Pak? Nah ini cara pikir orang rata-rata nih, otak kiri nih yang ngomong. Justru kita membesarkan gajinya dia, rezeki makin besar. Uang doanya makin naik kok. Gimana ceritanya coba? Jangan berpikir nanti rezeki kita malah turun. Kita udah berusaha membuka rezeki orang lain. Gini loh teman-teman, kita ngasih aja nih duit di jalan ke orang nih, ngasih duit nih, tak di jalan gitu. Itu cuma sekelebatan doang. Itu pun dibalas sama Allah. Doa mereka panjang. Itu ada orang di Depok ya bikin rumah makan gratis. Ya. Dia merasa kehidupannya ajaib gara-gara apa? Dia nolongin seorang nenek-nenek, ya, nggak punya siapapun, sebatang kara, dia tolong nih nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek nyeletuk ya doa yang aneh. Mudah-mudahan kamu nanti ketemu orang yang kamu mau. Yang belum pernah ketemu. Ketemu harta yang kamu mau. Yang harta belum pernah ketemu. Neneknya doanya aneh coba. Ya. Tapi doanya kan makbul. Sekarang yang punya yang menolong itu tuh punya apa dia? Ya itu dia bisa bikin rumah makan gratis bahkan. Ya. Bisa bikin rumah makan gratis. Kalau nggak salah ada 5 sekarang. Rumah makan gratis, datang aja makan gratis. Sampai seperti itu. Ya. Itu apa coba? Itu bantuin 1 orang aja. Bayangkan ya teman-teman kalau kita punya karyawan itu dan kita rutin kan, tiap bulan tuh kita rutin. Ya, dan agar dianya mulia, jangan bentuknya kayak sedekah-sedekah. Memang kita standarkan, ini gajimu, ini bonusmu. Berusaha naikkan terus. Belum bisa misalnya tiap 6 bulan, sudah sekali setahun naikkan. Nah setelah itu kasih lagi yang lain-lainnya, apa gitu. Jadi 1 ini benar-benar ujian teman-teman. Kita mampu nggak kelola dia? Kita mampu nggak muliakan dia? Kalau kita mampu kelola dia, mampu muliakan dia, Allah tambah. Ya. Nah ini yang Rasulullah juga anjurkan ke kita. Jadi Rasulullah itu kan sebelum jadi Rasul pun itu kan kalau dagang itu ya itu kan dia terkenal apa dia kenapa terkenal banget dia masih muda ganteng ya kan kalau muda ganteng kan ya orang seneng lah gitu kan terus apalagi dia jujur santun orang suka juga terus apalagi membuat dia terkenal dia tuh kalau makan suka traktir orang nah makin terkenal lagi tuh Muhammadnya mana yang itu loh yang itu nah jadi viral gue bibir sama orang terus apalagi dia ini kalau janji on time terus kalau orang lain nggak on time ditungguin sama dia. Jadi orang senang sama dia gitu. Ya, salah satunya dia apa? Dia suka mentraktir ya orang lain makan. Ya. Nah, teman-teman, kita di sini punya tim ya, kita juga punya karyawan ya. Mungkin kita belum sekaya sahabat, kita belum sekaya Rasulullah gitu ya. Tapi bagaimana iras-irasnya itu kita bisa tiru semua. Kenapa kita nggak tiru dari sekarang coba? Ya. Jadi kisah tentang jejak-jejak kekayaan Nabi ini belum selesai, ini banyak banget. Ini bukunya ini ya.
Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Tadi ini baru kisi-kisinya aja. Saya mulai tadi dari Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat terdekatnya, sahabat nomor satunya Abu Bakar ya. Kita nanti insya Allah akan masuk juga pada sisi-sisi kehidupan Rasulullah ya. Boleh tayangkan tadi slide-nya teman-teman? Slide terakhir. Nah, ini saya udah posting ya. Teman-teman lihat ya. Ini yang saya bersama Ustadz Hidayat itu ya, dan kisahnya seperti apa. Teman-teman silahkan cek di Instagram, silahkan cek di Facebook ya. Setelah komen, yang paling penting adalah apa? Kita share. Kita apa teman-teman? Kita share ya. Nah, silahkan komen, kemudian kita share. Jadi kita belajar sama-sama ya, dan kita share sama-sama. Itu saja teman-teman, pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum.